Darah tidak mengenal kasta. Darah juga tidak mengenal agama. Kita semua dipersatukan oleh satu warna darah yang sama. Mendonorkan darah adalah salah satu bukti cinta kita terhadap sesama. Lalu, apakah yang harus kita persiapkan sebagai orang awam untuk memberikan darah kita kepada orang lain? Saya host magang, inilah Ngopi. Walaupun telah ku tutup mata hati, begitu pun telingaku, namun bila dikala cinta memanggilmu, dengarlah ini. Walaupun dirimu tak bersayang, ku akan percaya kau mampu terbang bawa diriku tanpa takut dan ragu. Walaupun kau bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Oke Sobat Ngopi, kembali lagi dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar ala Syekh Desian. Oke, setelah beberapa purnama kita nggak tayang-tayang, akhirnya Ngopi kembali lagi dengan host yang berbeda. Iya, saya satu-satunya host yang nggak pakai cue card. Ya toh? Oke, untuk hari ini Ngopi episode ke-18 ini memperingati hari jadi PMI ke-70, tepatnya tanggal 17 September kemarin. Oleh karena itu, hari ini kita akan membedah apa sih itu yang namanya donor darah. Sudah ada dua narasumber kita pada hari ini, pada episode kali ini. Kita kenalan aja yuk. Yang pertama ada Dr. Lili. Halo Dr. Lili. Bisa dikenalkan dok? Nama, terus sekarang kesibukannya apa, hobi, makanan kesukaan, ukuran sepatu mungkin. Nanti mau dibeliin ya? Iya, itu nanti ada tim kreatifnya di belakang sana tuh. Ya, kalau nama saya, kalau lengkapnya ada Tolidina Prilia Indra Kristiana. Biasa dipanggilnya Lili, yang pendek aja Lili. Oke. Sekarang dinas atau kesibukannya apa ya? Kalau Dokter Lili. kesibukannya sekarang lebih ke ngajar. Ngajar, dokter tapi ngajar. Ya, Oh, berarti sudah nggak di kesehatan. Maksudnya bidangnya yang pendidikan tapi masih mengarah ke kesehatan gitu ya? Ya. Di mana? ngajar saya di Unika. Di Unika. Jadi untuk saya Desian yang besok masuk Unika, kedokteran ya berarti ya? Kedokteran. Nah, nanti ketemu ibu dosen kita ini. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Yang kedua ada alumni. Oh, dokter ini juga alumni tahun berapa, Dok? Tahun 2010 2010 lulusnya. lulusnya. Oke, yang kedua ini ada alumni kita. Dia punya kura-kura. Dia dulu juga pernah ikut tim Paskib Kota kalau nggak salah. Kita sambut, kita beri tepuk tangan untuk Ines. Halo Ines. Silakan kenalan Kak Ines. Oke, dari nama ya. Namaku Ines, sekarang sedang berkuliah semester 5 di UKSP Salatiga.
Umur 20 tahun, status rahasia. Sudah begitu Rahasia aja. ini maksudnya ini. Udah gitu aja. Di UKSW ambil jurusan apa Kak Ines? Saya double degree seni musik dengan pendidikan bahasa Inggris. Oh berarti main biola ini sambil ngajar bahasa Inggris Oh, gitu? boleh. Oh gitu ya? Oh kura-kuranya sekarang sudah bisa apa? Terbang gitu bisa? Belum Besok. Kura-kuranya gede banget segini nih. Ya tau, dulu tuh pertama kali saya kesana tuh masih kayak cilik sak emping gitu, sekarang udah gede banget. Oke, tadi sudah kenalan dengan dua narasumber kita, ini kameranya sing di ini ya. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya panggilnya Kak Dokter gitu ya, jangan Kak Ines ya. Oke, kita tadi menyinggung soal donor darah karena hari jadi PMI ke-77. Dok, mau tanya dulu dok, donor darah, ini saya tuh masih awam. Donor darah itu gimana sih? Maksudnya gini, kan kita itu kan diambil darahnya, terus diberikan ke orang lain. Bukannya yang diambil itu darahnya bekas, darahnya kotor, terus diberikan ke orang lain. Nah itu gimana sih? Mungkin dokter bisa menjelaskan ke sobat ngopi semua. Sebenarnya donor darah itu seperti apa, manfaatnya apa, terus mungkin ada teknik atau mekanisme, syarat dan lain sebagainya itu bisa monggo dok kalau mau dijelaskan. Jadi donor darah sendiri itu proses pemindahan darah dari satu individu ke individu yang lain. Nah, di mana di situ nanti kalau sudah kita diambil darahnya, darah itu akan diolah lagi. Jadi diolah lagi, dicek dulu ada HIV-nya enggak, ada sifilisnya atau enggak, ada penyakit-penyakit yang lain atau enggak, hepatitisnya kah ada atau enggak, seperti itu. Bentar, berarti tak potong dulu. Ya, berarti diambil dulu, baru dicek ya? Bukan Ya. orangnya dicek dulu, baru diambil darahnya ya? Sebenarnya ada syaratnya dulu. Jadi orangnya yang boleh donor itu ada prasyaratnya. Kira-kira beberapa syarat, poin-poin tertentu yang ya salah satunya tidak boleh kalau sakit atau Yang berhubungan dengan darah kayak gitu ya? Sakit yang ibarat kata kayak infeksius gitu. Oh, terus lanjut tadi. Setelah dicek dan lain sebagainya, ada uji lab gitu segala macam. Nanti diuji lab lagi, kalau sudah baru darah yang sudah ready diberikan ke pasien yang membutuhkan. Berarti itu darahnya ditampung dulu maksudnya apakah habis diambil terus diberikan atau bisa disimpan di entah itu namanya kulkas atau tempat apa gitu itu supaya tidak expired. Ada expirednya nggak sih? Ada Berapa? Masing-masing macam berbeda. Oh beda-beda ya? Tiap tergantung individunya? Tergantung nanti komponen darah itu kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama. Jadi nanti kalau kita misalnya donor darah, tidak semua yang diberikan ke pasien itu warnanya merah. Oh ada yang hijau. Ada yang hijau. Rasa strawberry. Oh beda-beda. Beda-beda. Jadi kayak ada yang namanya trombosit gitu, warnanya kuning dia. Gitu. Jadi nanti darah itu setelah diambil dari pendonor, dia akan diolah lagi untuk dijadikan beberapa macam. Contohnya ya kayak ada yang Kayak kue ya, ada macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Jadi tergantung kebutuhan pasiennya gitu. Oh, itu nanti juga pengaruh di misalnya saya golongan darahnya O, Kak Ines golongan darahnya apa Kak Ines? O juga, terus nanti ada yang A gitu. Secara technically itu masih sama ya, maksudnya tetap juga dites dan lain sebagainya. Terus itu nanti yang berpengaruh di expired itu di golongan darahnya itu atau beda lagi? Jadi kalau misalnya untuk diambil golongan darahnya, iya sesuai golongan darah. Misal kalau yang dikenal di Indonesia kan ABO ya, golongan darah A, B, AB dan O. Ya, nanti ada lagi yang namanya resus. Resusnya positif atau negatif. Nah, biasanya kalau yang resus, kalau yang Indonesia itu rata-rata resusnya positif. Tapi kalau misalnya ada campuran dari luar negeri atau misalnya Indo gitu ya, biasanya itu resusnya negatif. Kalau resus negatif tidak bisa diberikan, misalnya golongan darahnya A, resusnya positif, yang butuh donornya itu golongan darahnya juga A tapi resusnya negatif, itu tidak bisa diberikan. Kalau dipaksakan diberikan? Nanti akan ada reaksi aliran darah yang
misalnya nanti ada alergi, terus contact shock dan lain sebagainya, bisa sampai kematian. Oh, berarti memang harus jeli ya dok. Tapi kalau secara kasat mata itu nggak bisa dibedakan ya? Nggak bisa. Tetap harus pakai uji lab gitu-gitu ya. Tetap pakai uji lab. Oke, kita ke Kak Ines. Kak Ines ini kapan pertama kali Kak Ines donor darah? Ingat nggak? Tahun lah, kalau katakanlah tahun. 2021. 2021. Itu sampai sekarang masih dikatakan rutin ya? Ya, bisa dibilang. Atas keinginan sendirikah atau disuruh mama atau Oh, jadi ceritanya mama ya sama monggo papa. cerita. Jadi mama sama papa dulu Mm-mm. itu donor darah. Awalnya mama dulu, terus lama-lama mama diajak papa akhirnya donor darah. Terus mama papa sekian kali gitu, terus baru sounding ke ini coba tuh sana donor, toh umurnya kan sudah lebih dari 17, setahunnya kan minimal 17 ya, Dok, ya? Nah, terus akhirnya ya udah deh coba, terus donor darah gitu. Jadi ya atas dikasih tahu mama papa aja. Terus gitu. tertarik gitu. Tadi nyambung Kak Ines dok, kok harus 17 kenapa sih dok? Apa maksudnya bedanya anak yang belum 17 dengan setelah 17 itu apakah terus golongan darahnya, bukan golongan darah sih, darahnya terus sudah boleh didonorkan atau berubah atau bagaimana? Ya. Kalau pada umumnya memang mulai dari umur 17. Sebenarnya umur di bawah 17 boleh, asalkan dia memiliki KTP? prasyaratnya. Oh enggak? Enggak KTP. Jadi dilihat dari berat badannya. Berat badan Oke. orangnya, misalnya orangnya sudah 15 tahun, tapi berat badannya memenuhi, oke. Minimal berapa sih dok? Minimal berat badan 45 kilo. Itu nanti berpengaruh di banyak darah kah? Kalau misalnya berat badan sekian, pasti oh ini darahnya ada 5 liter misalnya seperti itu. Atau enggak ada? Nggak ada hubungannya sama itu sih, cuma lebih ke untuk kalau Indonesia rata-rata itu takutnya kalau orangnya kekurangan kekurangan zat besi, karena kalau misalnya kita donor darah kita kan memberikan zat besi juga di situ. Nah, kenapa kok umurnya balik lagi? Kenapa kok umurnya 17 tahun? Karena biasanya zat besi yang di dalam tubuh itu sudah mampu atau sudah cukup. Dan kira-kira kalau untuk didonorkan dia tidak akan berakibat fatal. Terus nanti setelah diambil, kalau diambil itu biasanya berapa? Hitungannya apa sih? cc atau liter? Mililiter. Mililiter. Itu berapa sih dok? Sampai berapa? 1 kali donor gitu keluar? Sampai berapa? Yang diambil gitu loh. Kalau rata-rata biasanya kalau di Indonesia tuh diambil 300 sampai 450 Mili. Ya. Tapi sebenarnya seorang bisa mendonorkan darahnya itu maksimal sampai 10,5 cc per kilogram berat badan. 10,5 cc itu Ya, jadi kalau misalnya berat badannya 50, ya udah dikalikan 10,5, itu maksimal dia diambil. Oh. Terus nanti ketika diambil darah itu kan berarti akan apa ya? Kalau katakanlah regenerasi. Regenerasi. Iya nggak sih? Toh? Iya. Ya. Ada ketawa. Tumbuh lagi gitu ya darahnya, muncul darah yang baru gitu Iya, kan? iya, betul. Nah terus itu selama berapa lama sampai dia harus boleh donor darah lagi gitu loh dok maksud saya. Oh, gitu. Jadi kalau sebenarnya kalau donor darah itu kan yang diambil eritrosit ya. Aduh apa lagi tuh? Eritrosit itu bagian dari darah. Darah merah itu namanya eritrosit. Kalau darah putih ada leukosit. Leukosit benar. Nah, ya. Nah, eritrosit itu tidak punya inti sel. Jadi dia hidupnya cuma sebentar aja. Ya hidupnya cuma ya sekitar 90 sampai 120 ribu. Itu yang diambil didonorkan itu? 120 hari hidupnya, hanya apa ibarat kata umurnya eritrosit itu hanya 90 sampai 120 hari. Nah itu kenapa kalau misalnya orang donor idealnya setelah 3 bulan donor lagi. Tapi ada juga yang kalau misalnya kepepet dan memang dia diperiksa memenuhi syarat 2 bulan nggak masalah. Tapi itu maksimalnya dalam arti kata begini, dalam 1 tahun dia maksimal melakukan donor darah 6 kali. Dalam setahun maksimal 6 kali. Ya.
akan per 2 bulan kalau misalnya dia memenuhi syarat. Kalau Kak Ines setelah dapat itu terus apa yang dilakukan? Maksudnya kan dikasih mama, ayo toh Kak, coba Kak, terus apakah langsung nyari-nyari mana nih yang ada donor darah atau bagaimana? Oh, ya ke tempat donor darah, tempat. Memang langsung nyari ke tempat yang biasanya mama di PMI atau apa? Apa ya? Di PMI atau memang di situ mungkin ada event lagi donor darah terus kamu? Kalau berbicara soal donor darah itu kan pasti banyak manfaat ya. Kita ke Kak Ines dulu. Setelah kamu donor darah untuk yang pertama kali dah ini ya, efek sampingnya apa sih yang dirasain Kak Ines? Letoy, lemas. Lemas, kayak seorang. Lemas karena ya karena diambil itu memang wajar ya dok ya, seperti itu. Wajar, seperti itu wajar. Terus nanti untuk ini biasanya berapa lama sih? Untuk misalnya dia bisa fit lagi gitu loh. Untuk recovery-nya. Ya recovery lah bahasanya. Ya paling kan 30 sampai 1 jam biasanya sih. Oh gitu. Itu biasanya terus dipakai ini ya, apa obat-obat yang penambah darah merah gitu-gitu. Boleh nggak sih? Sebenarnya kalau obat penambah darah merah nggak masalah. Cuman kalau kita habis donor di PMI gitu, dapatnya kayak susu, roti, atau istilahnya makan-makanan yang menunjang untuk perbaikan energinya. Tapi kalau misalnya kayak orang sakit butuh donor darah gitu ya, kalau langsung dikasih yang obat-obat kayak sangobion gitu nggak bisa ya? Kalau misalnya butuh darah tergantung HB-nya orang sakit. Jadi kalau biasanya HB yang orang yang butuh ditransfusi darah sekitar di bawah 8. Nah kalau kayak gitu dari asupan makanan pun kurang. Jadi harus ditambah dengan asupan yang dari memang darah. Pure darah gitu ya. Terus ini dok, bagi si yang penerima, misalnya saya habis donorkan, terus darahnya kan itu digantung atau diletakkan gitu ya maksudnya ya, kayak di kulkas gitu tak, supaya ada orang nih yang butuh darah, dia harus ngelakuin apa sih biasanya seperti itu? Orang yang butuh darah, Ya. dia harus ngelakuin apa? Untuk mengambil misalnya darah di PMI gitu-gitu, apakah hanya datang terus memberikan atau sekedar minta beli atau bagaimana sih? Ya oke, kalau di Indonesia ini kan eranya BPJS. Kalau BPJS biasanya kita butuh darah, kita minta ke PMI dikasih secara cuma-cuma, karena itu sudah dalam masuk regulasi kita bayar BPJS. Tapi kalau misalnya kita orang umum, misalnya pembayaran di rumah sakitnya menggunakan umum, tidak menggunakan jasa BPJS, kita biasanya bayarnya itu ya untuk ya tadi pemeriksaan yang setelah proses ini tadi ya, pengolahan tempe itu. Proses ya supaya darah yang masih mentah tadi supaya bisa dimasukkan ke tubuh gitu ya. Boleh. Mahal nggak sih kalau beli itu? Literan ya? Sesean. Oh sesean. Milian lah. Mili. Ya. Normalnya berapa biasanya kalau harga? Itu berpengaruh nggak? Nanti misalnya kalau golongan O itu harganya misalnya per cc-nya berapa, nanti yang A berapa, jadi kayak kita ke Indomaret buka minuman macam-macam kayak gitu, nggak kayak gitu ya? Semua sama ya? Ya, semua sama, tapi tergantung produknya apa. Dia butuh darahnya apakah benar-benar semua darah merah, atau yang tadi ada yang trombosit, atau hanya bagian-bagian tertentu saja. Nah itu sesuai harganya, sesuai yang dibutuhkan. Tapi biasanya kalau yang untuk transfusi itu biasanya hanya, kalau kita bilang namanya VFC ya. Nah kalau VFC itu biasanya sekitar 350 sampai per kantong. Itu sekitar berapa? 500 cc? Nggak ada, 300 sampai 400. Oke, berarti cukup bisa dikatakan mahal ya dok ya untuk harga 300.000 ukuran 300 cc itu tadi. Nah sekarang kalau kita tarik manfaat nih dok, mungkin nanti dari Kak Ines juga dari dokter yang dari sudut pandang medis, kalau dari si pendonor itu sendiri setelah dia diambil darahnya itu tuh apa sih manfaat bagi tubuhnya si pendonor ini tadi? Nanti mungkin Kak Ines juga
setelah tadi letoy tadi bisa cerita apa sih yang Kak Ines rasakan gitu ya? Mungkin dari dokter dulu. Ya, kalau manfaatnya jadi pendonor darah itu salah satunya kita paling tidak mengeluarkan darah kita yang harusnya dipecah tuh. Ya, bentar. Dipecah maksudnya gimana? Ya, jadi kalau misalnya ya dibanting dipecah. Jadi kan tadi saya bilang umurnya eritrosit itu kan sekitar 90 sampai 120 hari. Kalau tidak ada darah yang dikeluarkan, darah itu kemana? Darah itu akan dipecah oleh tubuh, ditimbun dan bisa dikeluarkan dari beberapa hal, misalnya dari buang air besar atau mungkin sedikit dari air seni seperti itu. Nah, kalau misalnya pemecahan itu nanti pemecahannya oleh spleen ya, atau apa ya kalau namanya lien di bagian belakang lambung kita itu dipecah oleh dia, nantinya akan berubah jadi partikel-partikel yang lebih kecil untuk disalurkan ke saluran pembuangan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita donor darah, nah darah kita itu kan diambil. Nah, diambil otomatis kerjaliannya itu tidak begitu keras. Jadi kerjalian yang tidak begitu keras itu kan juga ada manfaatnya. Paling tidak lien kita terjaga, tidak begitu kerja keras mecah-mecah darah terus, sehingga darah yang nanti kita keluarkan akan kan darah merah akan dibentuk lagi. Nah, dibentuk lagi, pembentukannya pakai sumsum tulang belakang. Bakso susu beda ya? Ya, beda. Ya, jadi pembentukan bakso sampai Makan bakso. pembentukan darah merahnya kan dari sumsum tulang belakang lagi. Itu akan lebih clear, lebih bagus, lebih enak gitu, ibarat kata lebih bersih, atau ibarat kata ya lebih bersih lah. Fresh gitu ya, lagi ya? Fresh lebih gitu. Makanya siang ya sobat ngopi, mulailah donor darah. Itu tadi dari sudut pandang medis. Sekarang kita dari Kak Ines yang sudah, kalau dihitung sudah berapa kali Kak Ines donor darah? 5, 6? Belum ada? Berarti kalau dari 2021 ya berapa sekitar? Tapi kan nggak yang rutin per 2 bulan banget kan. Oh gitu, karena kesibukan ya. Dia ngajar sambil main bola, belum lagi makannya kurang-kurang. Ya. Coba bisa diceritakan Kak Ines, apa sih yang dirasain Kak Ines setelah mungkin bisa dikatakan sering ya untuk donor darah? Iya, yang dirasakan nggak ada rasanya sih. Maksudnya ya cuma lemes doang gitu. Setelah itu misalnya lari lebih semangat lagi atau nggak ada hubungannya Dok ya? Manfaat yang dirasakan Kak Ines setelah donor darah? Mungkin satu nih yang paling terasa, tidur malam. Itu kan saya tuh tipikalnya kalau untuk tidur ya, untuk sudah tiduran nih, untuk masuk ke dalam fase yang tidur tidak sadar itu tuh butuh waktu yang lama. Setengah jaman baru bisa tidur, padahal sudah nggak pegang HP, sudah segala macam, sudah tidur gitu loh. Tapi masih merem-merem tok nggak bisa tidur. Nah, tapi kalau misal donor darah itu paling terasa itu mungkin karena capek itu ya. Terus tidurnya itu nggak perlu waktu selama itu untuk masuk ke deep sleep, itu enggak, langsung tidurnya enak gitulah. Itu mungkin banyak pikiran ya. Oh iya, overthinking. Mungkin salah satunya selain donor bisa ke psikiater gitu. Itu ya. Setelah tadi Kak Ines lalu Kak Dokter juga menyampaikan beberapa manfaat, tapi ada satu manfaat bagi saya yang bukan seorang pendonor, yaitu rasa fratelanza. Tahu ya fratelanza, tahu ya? Saya disian tangan fratelanza. Fratelanza bagaimana kita memiliki rasa persaudaraan lewat donor darah itu tadi. Oke, sekarang kita masuk ke kuis. Oke, teman-teman, setelah tadi kita berbincang-bincang soal mekanisme, manfaat dan lain sebagainya, apa sih itu donor darah gitu ya. Ada satu pertanyaan kuis untuk sobat ngopi semua. Satu pertanyaan, nanti silahkan teman-teman bisa tuliskan jawabannya di komentar YouTube ini. Kapan sih darah yang didonorkan itu dikatakan expired gitu ya.
Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lili bahwa darah itu juga bisa expired, nggak cuma sari roti yang expired, tapi darah juga bisa. Lah itu kapan? Gitu ya. Jawabannya silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Nanti ada satu pemenang yang akan mendapatkan voucher GoPay, ShopeePay atau OVO dan lain sebagainya dari tim kreatif. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Lili, Kak Ines atas kehadirannya di acara Ngopi episode 18 ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman Sobat Ngopi semuanya. Lalu ini ada sedikit kenang-kenangan, mungkin bisa dibuka. Ini untuk Kak Ines, untuk Dr. Lili. Ada satu merchandise dari Sobat Ngopi di rumah. Ya. Kayaknya ada tulisannya kan? Oh, Road to Peace Iya. Indonesia. Bangga nggak? Bangga nggak? Bangga. Oke, gitu tadi teman-teman Sobat Ngopi semuanya. Terima kasih sudah melihat sedikit secuil informasi ya yang sudah disampaikan oleh Dr. Lili dan Kak Ines. Kita kembali lagi dalam episode Ngopi selanjutnya. Saya Gilang, sampai jumpa di episode Ngopi selanjutnya. Ngopi, ngobrol pintar ala Sedesia.